Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema dengan judul "Jika ada tanda ini berarti dia tidak cocok buat kamu". Oke, sekali lagi, jika ada tanda ini berarti dia tidak cocok buat kamu. Oke. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lemar Aji dan ketemu lagi bersama saya. Dan di sini seperti biasa saya akan membacakan kartu tarot ini dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi, karena di sini saya akan membantu teman-teman untuk memberikan semacam solusi dan juga gambaran. Karena saya yakin sekali bahwa teman-teman misalnya sudah terlalu capek dengan hubungan yang selama ini tidak terlalu jelas, dan kemudian teman-teman masih merasa ragu untuk memutuskan lanjut atau tidak, dan kemudian teman-teman masih merasa ragu dan banyak keraguan-keraguan yang membuat teman-teman tidak segera memutuskan. Maka di sini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran-gambaran lewat kartu tarot, dan juga nanti kita bantu dengan oracle card. Oke, teman-teman, tidak usah terlalu lama. Saya akan langsung shuffle kartunya. Kita masukin dulu biar matang lebih dahulu ya. Oke, teman-teman, bacaan ini bersifat general ya. Saya mencoba menarik energinya secara umum. Jadi di sini bacaan ini tentu buat semua orang. Buat semua orang yang energinya sama dengan apa yang saya bacakan, energinya sama dengan apa yang nanti saya sampaikan, dengan topik yang saya bahas pada kesempatan kali ini ya. Jadi silahkan teman-teman bisa menyesuaikan diri, karena saya yakin dan saya melihat bahwa teman-teman banyak sekali yang sedang mengalami semacam kegalauan, kegelisahan, kebimbangan, bahwa teman-teman menjalani hubungan asmara, tetapi sebetulnya ada semacam ganjalan-ganjalan yang sampai sekarang ini masih kamu rasakan, dan itu membuat kamu tidak terlalu nyaman sebetulnya. Oke, kita akan lihat satu persatu. Saya keluarin beberapa kartu. Dan bacaan ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton itu masih berlaku ya. Jadi kapanpun kamu nonton video ini berarti masih berlaku. Energi bisa saja kebolak-balik ya, bisa vice versa. Oke. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk yang kepengen personal reading silahkan aja. Untuk yang kepengen self healing, personal readingnya atau juga spiritual coaching, silahkan aja untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di pojok kiri kanan atas video ini ya. Di pojok kiri atas ya, bukan kiri kanan atas, di pojok kiri atas ya, di sebelah sini. Dan juga bisa kamu lihat chat nomor WA saya ada di deskripsi, ada juga di kolom komentar. Jadi silahkan kamu bisa langsung menghubungi ke nomor tersebut. Dan jangan lupa syarat dan ketentuan juga berlaku. Silahkan aja teman-teman untuk bisa langsung menghubungi ke nomor ini ya. Saya akan mencoba untuk membaca dan membantu teman-teman untuk mengarahkan kepada sebuah keputusan yang insya Allah benar dan tepat gitu kan. Karena dengan adanya tanda-tanda yang nanti saya baca, tanda-tanda yang muncul dari kartu-kartu ini, dari energi yang saya rasakan, dari faktor-faktor psikologis yang saya rasakan juga, berarti nanti ada tanda-tanda yang memang harus kamu cermati, dan itu bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan atau juga bahan buat kamu ambil keputusan. Oke, ada 4 kartu. Sekali lagi teman-teman, saya berusaha membantu teman-teman untuk membuat sebuah keputusan ya, karena saya melihat banyak sekali teman-teman yang sedang dalam keadaan bimbang, ragu, galau gitu kan. Dan saya yakin sekali dalam keadaan seperti itu pasti tidaklah nyaman ya. Jadi memiliki hubungan tetapi tidak nyaman, buat apa gitu kan? Tentunya harus diselesaikan. Nah, saya akan melihat tanda-tandanya apa saja sih gitu kan. Apakah kamu cocok atau tidak? Tetapi di sini saya akan melihat lebih kepada tanda yang sekiranya menunjukkan bahwa itu sebenarnya tidak cocok untuk dilanjutkan. Oke. Oke, teman-teman, kita baca yang pertama dulu. Di sini ada temperance ya, ada temperance. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada tanda ini bahwa kamu ngerasa selama hubungan ini, selama kamu menjalani hubungan bersama dia, tetapi di situ terjadi semacam ketidakseimbangan ya. Ketidakseimbangan itu misalnya banyak hal gitu kan. Misalnya kamu tuh selalu chat ke dia gitu kan, kamu selalu chat ke dia dan sementara dia tuh pasif gitu kan, di chat dia baru jawab gitu kan, misalnya seperti itu contoh ya.
Kamu lebih aktif ya, aktif chatting ke dia atau telepon dia atau menghubungi dia. Kamu yang aktif tetapi dia pasif ya. Terus kemudian ketika dia jawab pun jawabnya adalah seperlunya ya, jawabnya seperlunya, dan dia selalu beralasan bahwa sorry aku sibuk, sorry aku nggak sempet, maaf aku lagi ini itu bla 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 dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada tanda-tanda semacam itu, ada energi yang kamu rasakan semacam itu, boleh kamu jadikan sebagai catatan bahwa ini adalah sebuah tanda bahwa energi kamu dengan dia itu tidak seimbang, tidak balance gitu loh. Yang dimaksudkan energi balance itu adalah saling tarik-menarik gitu kan, saling tarik-menarik. Artinya apa? Kalau kamu chatting, ya dia juga chatting. Artinya tidak harus nunggu kamu dulu yang chatting terus, atau kamu dulu yang menghubungi terus. Tetapi dia pasif. Yang namanya energi seimbang atau balance, ada tarikan-tarikan yang sama, berarti apa? Ketika kamu tidak chatting pun, dia otomatis chatting, gitu kan? Ya, kalau misalnya pun, gitu loh, dia di chatting atau dihubungi, ternyata kadang-kadang slow respon. Dihubungin pagi, balasnya siang, balasnya sore, atau bahkan malam, atau bahkan besok harinya. Nah, itu bertanda bahwa energi dia tidak terlalu ketarik, tidak terlalu ada tarikan-tarikan yang sama seperti yang kamu rasakan. Kalau kamu kan ketarik terus nih ke dia nih, tapi ternyata dia tidak terlalu ketarik energinya ke kamu, sehingga di situ terjadi ketidakseimbangan. Nah, itu contoh ya, itu contoh. Mungkin ada banyak hal lain ya yang kamu rasakan. Nah, tetapi paling tidak hal yang paling jelas sebagai contoh bahwa energi tidak seimbang kurang lebih di masalah komunikasi. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, saya melihat bahwa di sini ada King of Cups ya, di mana dia sepertinya selalu yang harus diperhatikan, atau kamu yang melakukan perhatian-perhatian terus, gitu kan. Tetapi sementara dia itu tidak atau kurang melakukan yang namanya perhatian. Kamu merhati dia terus, kamu sering memberikan sesuatu kepada dia, tetapi dia tidak melakukan hal yang sama. Atau katakanlah gini, 10:1 gitu kan. Kamu melakukan 10 kali kebaikan, tetapi dia hanya sesekali atau sekali saja. Misalnya seperti itu. Nah, itu sebagai contoh. Nah, di sini saya melihat bahwa dia itu sepertinya memposisikan dirinya itu di atas kamu gitu loh. Jadi levelnya seolah-olah tuh di atas kamu gitu kan. Sehingga kamu terus yang harus menghibah, kamu harus yang menghubungi terus, kamu yang harus kontak dia, dan kamu harus yang mengatakan apa ya, aku kangen, aku pengen ketemu dan sebagainya. Tapi sementara dia tuh kayak yang cuek lah dan sebagainya. Nah, itu tanda. Nah, kemudian di kartu ketiga di sini ada Queen of Pentacles gitu kan. Dimana secara materi ya, secara materi misalnya dia sepertinya tidak pernah mengeluarkan uang misalnya gitu kan. Misalnya kamu jalan kemana, kamu beli sesuatu, tetapi dia tidak pernah beli sesuatu. Atau katakanlah ya, secara gampang saja, di sini justru kamu yang sering mengeluarkan uang untuk keperluan kalian, jalan lah, makan lah, beli ini itu dan sebagainya. Ya, sebenarnya ini memang tidak terlalu bisa menjadi ukuran, tetapi saya mengatakan bahwa ini bisa menjadi sebuah tanda. Karena kalau dia adalah orang yang benar-benar sayang sama kamu, apapun itu bakal diupayakan, bakal diusahakan, gitu kan. Termasuk misalnya kamu jalan, kamu makan, gitu kan. Ya, pada saat itu, ya dia harus juga mengeluarkan yang namanya uang, gitu kan. Artinya dia mentraktir, dia juga lebih banyak melakukan pengorbanan-pengorbanan, dan tidak sayang-sayang lah, ibarat kata seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya yang terjadi adalah sepertinya kamu terus yang harus ngeluarin duit gitu kan, terus kemudian dia selalu beralasan ini itu dan sebagainya hanya untuk tidak mengeluarkan uang, atau bahkan dia selalu mengeluh gitu kan, terus kemudian minta bantuan ke kamu dan sebagainya. Nah, ini juga harus diwaspadai, karena jika ada tanda ini, itu artinya bahwa di sini terjadi ketidakseimbangan energi, atau tarikan-tarikannya itu tidak seimbang ya, tarik-menariknya itu tidak seimbang. Kontak dan hubungan batin di sini berarti tidak balance. Itu artinya bahwa dia tuh sekedar hanya ngimbangin kamu saja. Nah, dalam masalah cinta teman-teman, tidak boleh seperti ini gitu loh. Tidak boleh seperti ini. Harus sama-sama, sama rata, sama rasa gitu kan. Kalau dia melakukan ini, kamu melakukan ini, dia juga harus melakukan ini. Atau sebaliknya dia melakukan ini terlebih dahulu,
kemudian kamu juga bersambut melakukan itu. Jadi ada take and give ya, ada take and give yang selalu terjadi pada setiap hal, pada setiap masalah, pada setiap situasi. Nah, itu sebagai gambaran. Nah, kalau saya lihat di sini di kartu keempat ada The Chariot, di sini berarti ada semacam energi. Di sini kan ada energi hitam dan putih, ada kuda putih dan hitam. Di sini menunjukkan bahwa di hubungan kalian itu ada sesuatu yang sebenarnya tidak klik, tidak berada dalam satu frekuensi, tetapi kayak seolah-olah dipaksakan, ya, seolah dipaksakan. Kalau misalnya ternyata bahwa sesungguhnya dia tidak terlalu mencintai kamu, atau mungkin dia mencintai kamu, tapi ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya, atau ada sesuatu yang masih belum beres dalam kehidupannya, atau bahkan ada sesuatu yang sebetulnya dia belum bisa menerima keberadaan kamu secara utuh, secara 100%. Jadi masih ada ganjalan-ganjalan, gitu kan? Lebih kepada misalnya masalah penerimaan, menerima masa lalu kamu, keberadaan kamu, dan segala kekurangan dan kelebihan kamu. Karena ini adalah hal yang penting juga ya teman-teman, bahwa penerimaan, ya, baik itu tentang masa lalu, baik itu tentang sifat-sifat buruk kamu, kekurangan kamu, ini juga menjadi hal yang sangat penting, gitu kan? Jadi jangan sampai hanya terjebak kepada dia bisa menerima kelebihan kamu saja, tapi tidak bisa menerima kekurangan kamu. Nah, ini juga menjadi sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang belum klik banget, ada sesuatu yang belum 100% itu dalam satu frekuensi, ya. Ingat ya teman-teman, bahwa sebuah hubungan, hubungan asmara atau percintaan, ini akan sangat lebih indah ketika keduanya saling memberikan, ya. Ada take and give, ya. Di sini otomatis akan terjadi keseimbangan. Tidak hanya sekedar take and give, tapi berusaha untuk saling membangun, berusaha untuk saling berkomunikasi, membangun komunikasi, membangun apapun yang menjadi impian bersama, membicarakan segala sesuatunya itu bersama-sama, ya. Jadi ada keterbukaan, ada kejujuran, ada ketulusan. Boleh dikatakan ini sudah menjadi sebuah keseimbangan yang bagus. Tapi ketika misalnya itu belum terjadi, ya, misalnya ya, itu berarti ada satu tanda-tanda yang memang harus teman-teman waspadai. Nah, kemudian saya melihat lagi bahwa di sini terjadi ketidakseimbangan lagi, ya. Terjadi ketidakseimbangan lagi. Misalnya apa? Kamu selalu memberikan kasih sayang, selalu memberikan perhatian, gitu kan? Kamu selalu lembut ke dia, tetapi dia tidak melakukan yang sama, ya. Terus kemudian ketika misalnya saat ini, ya, dia sedang pasif, atau katakanlah seperti menarik diri, katakanlah seperti misalnya dia tidak lagi banyak berkomunikasi dengan kamu, ini menjadi sebuah tanda juga bahwa sepertinya terjadi pergeseran-pergeseran rasa dari dia. Mungkin awalnya komunikasi kamu bagus, awalnya kamu saling tarik-menarik, gitu kan, tetapi misalnya ketika ternyata ada tanda-tanda, salah satunya adalah dia mulai menarik diri, dia mulai jarang komunikasi, kemudian ada sebagian yang mungkin ngeblokir, terus kemudian dia tidak ada kabar, kalau di chatting misalnya nggak diblokir tapi ada komunikasi, cuman di komunikasi itu misalnya dia selalu lambat, gitu kan, ya. Nah, ketika dia selalu lambat, teman-teman, saya beritahu ya, bahwa ketika seseorang yang memang energinya sudah tidak satu frekuensi, dengan kata lain mungkin dia sudah tidak suka sama kamu, tidak mencintai kamu lagi, ada pertimbangan lain, ya, biasanya dia cenderung menarik diri, slow respon. Ketika di WA, di telepon, apa segala macam, dia selalu tidak membalasnya dengan cepat. Karena logikanya gini, ini secara psikologis aja ya, bahwa ketika dia energinya satu frekuensi, ketika dia juga saling menyukai dan mencintai kamu, sesibuk apapun pasti akan menyempatkan diri untuk membalas. Kalaupun misalnya dia itu lagi sibuk dan nggak bisa balas saat itu juga, biasanya kalau yang saya tahu, dan ini berdasarkan apa yang saya rasakan, berdasarkan dari apa yang terjadi, berdasarkan dari survei dan segala macamnya, berdasarkan psikologis juga, kalau misalnya dia belum sempat membalas pada saat kamu chat saat itu, dan dia membalasnya nanti, atau nanti sore, nanti malam, atau besok malam, dia akan minta maaf. Sorry, aku kemarin nggak sempat balas karena bla bla bla. Ada alasan diungkapkan juga. Ketika dia memang ada respon, dia respect sama kamu, biasanya dia tetap memberikan respon secepatnya. Kalaupun dia lambat, pasti dia akan minta maaf dan memberitahu karena
sebab apa dia tidak bisa langsung merespon kamu. Itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, di sini teman-teman saya melihat bahwa ada juga yang beralasan sibuk kerja, ya, sibuk kerja terus gitu kan, sampai kemudian ditelepon jarang diangkat, kemudian di chatting juga balasnya telat dan sebagainya. Nah, ada lagi teman-teman, dia sibuk kerja, ya, tetapi di masalah finansial dia tidak terlalu banyak memberikan, ya, tidak terlalu banyak bisa untuk gantian. Misalnya kalian jalan bareng, tapi dia yang ada tuh pasif gitu kan. Jadi intinya gini teman-teman, ini bukan masalah ada materi atau tidak, banyak materi atau tidak, banyak uang atau tidak gitu kan. Tetapi ukuran-ukuran bahwa dia orang yang juga care sama kamu, dia juga memegang prinsip take and give juga, maka pasti ada upaya. Misalnya kamu makan bareng gitu kan, pasti dia juga kepengen istilahnya bayarin kamu juga gitu kan. Tapi kalau misalnya selama ini dia pasif di masalah itu, ini harus dipertanyakan juga gitu kan. Karena bagaimanapun perasaan cinta dan sayang itu akan membuat dan menggerakkan hati seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk melakukan sesuatu yang memang bisa menyenangkan pasangannya, ya, dalam bentuk perhatian, dan itu bisa mewakili sebuah perasaan dia, bisa mewakili sebuah arti perhatian dan sebagainya, ya. Jadi tidak sayang-sayang untuk mengeluarkan uang, ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, di sini saya melihat ada semacam ego yang cukup tinggi. Setiap orang punya ego, gitu kan. Tetapi ketika misalnya ini bicara tentang hubungan asmara, maka seseorang gini teman-teman, seperti timbangan, gitu kan. Misalnya egonya satu tinggi, yang satu pendek di sini gitu kan. Tapi ketika misalnya di sini ada satu frekuensi yang sama, saling mencintai, saling menyayangi dan kepengen saling memberi, maka yang satu turun, ya, dan yang satu naik. Maka ketemulah di tengah-tengah seperti ini. Nah, itu gambarannya seperti itu. Tetapi kalau misalnya tidak balance, nah itu ada banyak hal yang harus dipertanyakan. Teman-teman, mungkin ini hanya sekedar sampling saja, sekedar contoh saja dari apa yang saya bacakan, dari apa yang saya rasakan, dari hal-hal yang bersifat secara psikologis juga. Mungkin di kasus yang dialami teman-teman berbeda kasus, berbeda konteksnya atau berbeda permasalahannya, ya, berbeda cara-caranya atau berbeda topik-topiknya. Misalnya tadi kan saya bilang tentang komunikasi, tentang take and give, tentang saling memberi dan sebagainya. Mungkin kamu punya pengalaman yang berbeda. Silahkan juga boleh kamu share ke komentar gitu kan, agar itu bisa memberikan masukan buat saya maupun teman-teman yang lain yang ketika membaca komentar kamu di video ini. Oke, selanjutnya saya bakal membacakan dengan kartu ini. Kita akan shuffle. Kita kocok lagi dulu. Ada yang jatuh. Di kartu ini kita akan melihat apa sih sebenarnya harus kamu lakukan. Bagaimana kamu mensikapi, atau harus bagaimanakah kamu mensikapi hubungan ini, gitu kan? Kalau sudah ada tanda-tanda yang ternyata membuat kamu tidak nyaman, tentunya harus ada sikap-sikap yang tegas yang harus kamu lakukan. Nah, teman-teman, secara keseluruhan dari kartu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, hal yang perlu saya tambahkan di situ adalah bahwa selama menjalani hubungan ini kamu ngerasa nggak nyaman, gitu loh. Ada banyak hal yang tidak kamu rasakan itu adalah sebuah kenyamanan. Jadi intinya kamu tidak nyaman. Ada ganjalan-ganjalan gitu kan. Secara emosi, ya, kamu sering dibuat marah, sering dibuat kecewa, sering dibuat sakit hati, sering dibuat tersinggung dan sebagainya oleh perkataan dia yang selalu menyakitkan dan sebagainya. Nah, jika hal ini benar-benar terjadi dalam hubungan kalian, boleh saya pastikan 70-80% bahwa hubungan ini memang tidaklah cocok. Bahwa hubungan ini memang tidaklah perlu untuk dilanjutkan jika ada seperti itu. Tetapi kalau boleh saya katakan ini sebagai tanda-tanda. Nah, nanti silakan buat teman-teman dicocokin apakah selama kamu menjalani hubungan ini rasanya seperti itu, gitu kan? Karena yang namanya saling mencintai, ya kita semua tahulah gitu loh, bahwa saling mencintai itu ya saling memberi, gitu kan, saling melindungi, saling setia dan sebagainya. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata kok kamu ngerasa bahwa ada banyak yang tidak membuat kamu nyaman gitu ya, ya itu juga harus dipertimbangkan. Karena bahwa saling mencintai dalam sebuah hubungan ini kan otomatis kita harus saling
saling apa ya, saling membuat kenyamanan, saling membahagiakan gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sambil kita buka kartunya ya teman-teman. Oke. Hal yang harus kamu lakukan untuk mensikapi hubungan ini adalah satu, get more information. Jadi, kamu harus lebih banyak mencari informasi tentang apakah betul sih bahwa hubungan ini memang tidak pantas untuk dipertahankan. Kamu harus lebih banyak mencari semacam informasi untuk melihat lebih jauh tentang sifat karakter dia itu seperti apa, ya. Artinya, itu bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi teman-teman untuk memutuskan bahwa ini mau dilanjutkan atau tidak, gitu kan. Di kartu kedua, ya, ada the situation will improve, di mana kamu harus bisa, apa ya, melihat dan membaca situasi, gitu kan. Kalau memang ternyata situasi ini sudah tidak bisa, apa ya, katakanlah, membuat kamu nyaman, sudah tidak bisa membuat kamu senang, bahagia, damai, tentram, ya tentunya kamu harus melakukan yang namanya improvisasi atau merubah segala sesuatu yang mungkin selama ini kamu harapkan menjadi kebahagiaan, tapi ternyata tidak. Nah, jadi artinya situasi yang memang sekarang ini kamu rasakan bahwa itu tidak lagi membuat kamu nyaman, tidak lagi membuat kamu bahagia, ya sudah gitu kan. Artinya kamu harus segera merubah situasi itu untuk apa ya, lebih fokus ke diri kamu sendiri. A year from now. Jadi ada sesuatu yang harus kamu mulai, ada sesuatu yang harus kamu akhiri, gitu kan. Nah, yang kamu akhiri adalah sesuatu yang memang sudah tidak lagi baik buat kamu, gitu loh. Jadi ya sudah, kalau memang itu sudah tidak baik, hanya membuat kamu tuh tertekan perasaannya, batinnya menderita, gitu kan. Perasaan-perasaannya sudah tidak nyaman lagi, sering tersakiti hatinya, sering tersinggung perasaannya. Saya pikir buat apa dilanjutkan, gitu kan. Nah, kalau misalnya tanda-tanda yang saya sampaikan kurang lebih seperti itu, ya saya pikir keputusan yang harus kamu lakukan, sikap yang harus kamu ambil adalah sikap tegas untuk tidak melanjutkan hubungan ini, ya. A year from now. Jadi mulai dari sekarang, otomatis kamu harus segera melakukan yang namanya perubahan besar, ya, perubahan besar untuk sebuah kebahagiaan, big happy change. Jadi yang bisa merubah keadaan, yang bisa merubah perasaan kita, pikiran kita, hati kita, bukan orang lain, ya. Orang lain itu hanya faktor eksternal yang hanya mempengaruhi. Segala sesuatu kembali lagi bersumber kepada kita, karena kita adalah apa? Decision maker-nya, kita pembuat keputusannya. Nah, cuman memang tidak semudah itu kalau kita sudah bicara tentang perasaan, gitu kan, apalagi ada ikatan batin dengan seseorang. Saya tahu bahwa itu tidak mudah, tetapi setidaknya kita harus sadar dan kita sudah harus mencoba untuk mulai, satu, berani, yang kedua, tegas, ya. Ada keberanian, ada ketegasan, ya. Tentu diniatkan dulu, niat, berani, dan tegas, ya. Nah, walaupun kita sudah tahu caranya, tapi saya yakin banget, ya, bahwa ini tidak mudah, gitu loh. Maka proses-proses itu ya harus dijalani. Nah, ditambah lagi dengan apa tadi kan, niat, ya, berani, tegas, dan satu lagi, dipaksakan. Oke? Untuk merubah segala sesuatu harus dipaksakan, karena merubah segala sesuatu yang sudah menjadi sebuah belief system, sebuah keyakinan atau sebuah kebiasaan di dalam diri kita, maka itu tidaklah mudah, gitu loh. Maka saya bilang butuh proses, oke? Nah, di dalam proses itu, di sini ada compromise, ya. Compromise artinya adalah, ya, kamu kompromi dengan dirimu sendiri. Ada dialog batin, ada self love, ada pembicaraan-pembicaraan antara diri kamu dengan diri kamu atau batin kamu sendiri, gitu loh. Nah, bicarakan. Kamu ada dialog, ya, yang sering kita sebut dengan self love, ya. Bicara pada diri sendiri. Nah, konflik-konflik batin yang ada di dalam diri sendiri kamu coba untuk terjemahkan. Ada terapi-terapi yang memang mengarah ke sana untuk apa ya, istilahnya dialog di dalam diri kamu. Jadi nanti ada bagian kamu yang harus dimunculkan, gitu kan.
Ya, kamu harus berbelah menjadi dua, misalnya kamu dan ada duplikasi kamu, dan di situ kamu berbicara seperti orang sedang berkaca, ya, bahwa ini baiknya gimana, ini bagus atau tidak, gitu kan? Ya pokoknya yang sering kamu rasakan deh, kamu kan kadang-kadang tuh ada pembicaraan di dalam diri itu kan. Nah itu jangan disepelekan, karena itu adalah hal yang penting. Karena ketika nanti kamu bisa bicara dengan batin kamu sendiri, kamu akan menemukan pesan-pesan alam semesta dan pesan-pesan Tuhan yang ada di dalamnya. Oke, baik teman-teman, mudah-mudahan yang sederhana ini bisa memberikan bantuan maupun penyemangat bagi teman-teman untuk mengambil keputusan, khususnya buat kamu yang saat ini memang sedang mengalami sebuah kegalauan atas hubungan kamu yang selama ini tidak terlalu jelas, ya, arahnya tidak jelas, kemudian perasaan-perasaan tidak jelas, tidak tenang, tidak damai, tidak bahagia, dan kamu ngerasa tertekan, ya. Jadi ini khusus buat teman-teman yang menjalani hubungan tapi toksik, ya. Jalanin hubungan tapi kamu ngerasa nggak bahagia, nggak ada ketenangan, ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Yang jelas tetap semangat, ya, karena hidup ini hanya sekali, ya. Kalau bukan kita, kalau bukan kamu siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Oke. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi buat yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Damar Aji. Salam keajaiban dan sampai jumpa.